Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih rekan-rekan IA Smart Partner untuk hadir dalam kegiatan Leader Talk Value kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menyampaikan topik terkait dengan inovasi. Mohon untuk izin untuk share screen ya. Oke, rekan-rekan sekalian, eh, topik yang akan kami bawakan dalam Leader Talk Value kali ini adalah terkait dengan inovasi. Pertama-tama kita coba lihat dulu apa yang dimaksud dengan inovasi itu ya. Inovasi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan. Atau bisa juga berarti adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Itu bisa berupa gagasan, metode, atau alat. Gitu ya. Nah, itu kata bendanya. Kalau kata kerjanya yaitu menginovasikan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menampilkan sesuatu yang baru atau memperbaharui. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertian dari kamus ini, inovasi itu adalah berkaitan dengan suatu perubahan atau mengenai cara-cara baru, hal-hal baru yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini juga sejalan sebenarnya teman-teman dengan core value yang ada di BUMN yang diterapkan oleh Telkom di perusahaan kita tercinta ini. Nah, kalau kita bisa lihat inovasi itu di core value akhlak itu adalah bagian dari adaptif gitu ya. Di situ kita dituntut untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, sekali lagi di sini kita lihat adanya kata-kata perubahan gitu ya, yang berkaitan dengan inovasi itu sendiri. Mari kita coba lihat ya teman-teman. Ini adalah panduan perilaku dan contoh perilaku dari akhlak yang adaptif itu ya. Kalau kita lihat tadi inovasi itu kayaknya lebih cocok itu ada di poin yang 14. Jadi kita terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini memang bunyinya adalah perkembangan teknologi karena memang perusahaan kita bergerak di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Nah, selain itu, kita juga dituntut untuk cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Dan yang nggak kalah penting adalah bertindak secara proaktif. Jadi inovasi itu tidak hanya di angan-angan atau di cita-cita saja ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman apabila menghadapi suatu perubahan atau menghadapi suatu masalah atau pekerjaan sehari-hari, itu sebaiknya tidak perlu disuruh atau tidak perlu menunggu gitu ya dari atasannya atau teman kerja rekan-rekan sekalian, tapi sebagai salah satu contoh perilaku akhlak yang terkait dengan inovasi dan adaptif, kita semua harus bertindak secara proaktif, kreatif, dan inovatif. Nah, tentunya tidak lupa untuk menemukan cara-cara baru serta mampu mengambil pelajaran dari kegagalan. Oke, ini sedikit quote ya atau jargon yang saya ambil dari salah satu orang yang paling inovatif abad ini ya. Siapa yang nggak tahu dengan Bill Gates gitu ya. Nah, Bill Gates itu menyatakan bahwa dia percaya bahwa inovasi itu adalah digunakan untuk merubah dunia. Nah, jadi orang-orang atau people yang bersikap pesimistik tentang masa depan itu cenderung meramalkan atau memperkirakan bahwa posisi mereka di
saat ini ke masa depan itu seperti suatu, garis lurus perkembangannya gitu ya. Jadi, seolah-olah tidak, eee, berkembang dengan, baik dan cepat gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi untuk orang-orang yang inovasi, itu dia bisa merubah, apa namanya, arah atau jalur dari, perkembangan itu sendiri dengan melakukan perubahan dan perkembangan gitu ya. Nah, mungkin berikutnya kita coba lihat ini juga, pendapat dari salah satu orang yang paling inovasi juga, paling inovatif di abad ini selain, Bill Gates tadi yaitu Steve Jobs. Jobs mengatakan bahwa inovasi itu adalah suatu kemampuan untuk melihat perubahan sebagai opportunity atau peluang. Jadi bukan sebagai ancaman atau threat. Nah, seperti kita ketahui bahwa perubahan itu selalu terjadi mulai dari saat manusia ada di muka bumi ini sampai saat ini, perubahan itu selalu terjadi. Selalu, akan menuju ke arah, hal-hal baru dan, kita dituntut untuk, beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut untuk dapat bertahan hidup. Nah, perubahan itu jangan kita lihat sebagai suatu ancaman atau kekurangan atau sesuatu hal yang mengkhawatirkan gitu, teman-teman. Jadi lihatlah perubahan itu sebagai opportunity, keuntungan-keuntungan apa yang bisa kita lakukan sehingga kita dapat memberikan hal yang terbaik bagi, diri kita sendiri, bagi perusahaan dan bagi, dunia gitu ya. Nah, lihatlah itu perubahan itu sebagai suatu, opportunity. Ini beberapa contoh ya, mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar ya, beberapa contoh perusahaan-perusahaan besar yang gagal untuk melakukan inovasi. Jadi, mereka, gagal untuk, apa namanya, mengambil perubahan itu sebagai suatu opportunity. Sebenarnya banyak, perusahaan-perusahaan ini, yang, eee, gagal dalam melakukan inovasi, ini saya cuma ambil sekitar 8 ya, dari 50 top, eee, perusahaan yang gagal melakukan inovasi. Yang paling terkenal tentunya Kodak. Teman-teman semua sudah tahu ya, bahwa Kodak itu sebenarnya salah satu pionir, perusahaan kamera yang mengembangkan digital kamera pada zamannya. Namun, pada saat mereka mengeluarkan, produk tersebut, itu, ternyata mereka ragu-ragu untuk meluncurkan itu sebagai produk baru yang akan dijual luas ke masyarakat. Karena mereka masih, ketakutan bahwa produk-produk mereka yang lama yang terkait dengan, film gitu ya, physical film untuk kamera, itu, menjadi, termakan dampaknya gitu ya, terhadap dampak negatif dari penjualan, digital kamera tersebut. Nah, seperti kita ketahui, pada saat ini perkembangan digital kamera itu malah makin, marak gitu ya, sampai kita sendiri masing-masing mempunyai smartphone yang memiliki kemampuan untuk mengambil gambar secara digital. Ya seperti kita ketahui saat ini Kodak tidak bisa lagi bersaing di kancah, kamera karena, sudah tidak bisa melakukan, inovasi dan mengikuti, kebutuhan dan perkembangan zaman dan akhirnya, mereka, tidak ada lagi di, bisnis kamera tersebut. Lalu yang kedua juga itu misalnya terkait BlackBerry. Siapa yang tidak punya BlackBerry pada zaman awal 2000-an ya, awal tahun 2000-an atau pertengahan, tahun 2010 atau 2007 dulu ya, semuanya menggunakan BlackBerry. Bahkan waktu itu, Presiden Amerika sendiri Barack Obama itu adalah salah satu fanboy-nya BlackBerry ya, itu sangat terkenal. Memang BlackBerry waktu itu terkenal dengan, security-nya karena memang, fitur, messaging atau chatting yang digunakan oleh BlackBerry itu hanya bisa digunakan di platform BlackBerry itu sendiri. Nah, namun, dengan berkembangnya, zaman, mulai banyak bermunculan beberapa aplikasi, messenger yang seperti kita ketahui sekarang ada WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya,
mereka lebih open gitu ya. Jadi tidak, tertutup hanya, bertukar informasi sesuai dengan, handset tertentu gitu ya, seperti BlackBerry kan tidak bisa digunakan oleh handset-handset yang lain pada zamannya. Dia hanya harus, digunakan, built-in di, perangkat BlackBerry itu sendiri. Nah, dengan fokusnya mereka ke, apa yang mereka miliki dan tidak mau berubah dengan, perkembangan zaman, akhirnya mereka terlibat oleh aplikasi-aplikasi yang lain. Dan dengan makin maraknya perkembangan smartphone saat ini, Android dan sebagainya, itu, membuat BlackBerry tidak bisa lagi bertahan di industri tersebut. Ada lagi itu banyak ya, seperti Xerox ya. Xerox mungkin kejadiannya hampir mirip dengan Kodak ya, karena, dia dulunya memang, termasuk salah satu pionir dalam, penemuan personal komputer pada zamannya. Namun mereka masih bertahan bahwa bisnis, fisikal gitu ya, cetak, fisikal itu masih akan bertahan. Mereka believe akan itu. Ternyata mereka salah, perkembangan PC begitu pesat pada saat itu, dan bahkan sampai saat ini, komputer itu ada di genggaman kita semua. Nah, yang menarik, perusahaan-perusahaan yang, gagal melakukan inovasi itu tidak hanya berasal dari perusahaan-perusahaan, apa ya, old school lah gitu ya. Bahkan, perusahaan-perusahaan digital pada zamannya seperti Yahoo itu, juga gagal dalam melakukan inovasi dan melewatkan opportunity. Pada tahun 2002, Yahoo waktu itu hampir saja membeli Google. Bayangkan, teman-teman sekalian, seperti apa Google saat ini ya. Waktu itu, Yahoo merupakan raksasa digital ya, mesin pencari digital yang, cukup, terkenal dan sering digunakan ya waktu itu. Bahkan Yahoo juga memiliki Yahoo Messenger dan memiliki Yahoo Mail pada saat itu, mirip dengan, bisnis yang dilakukan Google pada saat ini gitu. Tetapi pada saat itu Yahoo tidak melihat bahwa Google itu adalah sebagai suatu, perusahaan yang inovatif gitu ya, sehingga mereka tidak jadi membeli Google. Bukan hanya itu, pada, tahun 2006 sebenarnya Yahoo itu hampir deal untuk membeli Facebook, tetapi karena memang, negosiasi pada saat itu tidak, mencapai kesepakatan, maka, pendiri Facebook, Mark Zuckerberg pada saat itu, tidak bersedia untuk melanjutkan transaksinya. Nah, bisa kita lihat saat ini, siapa yang menggunakan Yahoo, bahkan Yahoo itu hampir hilang dari dunia digital. Ya itulah, karena mereka tidak melihat itu sebagai opportunity. Ya, banyak lagi ya contohnya seperti Nokia, Blockbuster, Blockbuster dengan, bisnis penyewaan video, kalah dengan Netflix, MySpace. Nah, MySpace ini adalah cikal bakal, sosial media ya, pada waktu itu. Nah, sama seperti itu, eee, mereka, mendapat, tawaran gitu ya waktu itu, CEO MySpace, Chris, DeWolf itu, bertemu dengan, pendiri dari Facebook yaitu Mark Zuckerberg ya, untuk mendiskusikan bisnis bersama gitu. Nah, pada saat itu, juga tidak terjadi kesepakatan, sudah tidak banyak lagi yang menggunakan, bahkan, hilang dari dunia digital. Facebook terus berkembang, bahkan, bahkan sampai, memiliki Instagram dan termasuk membeli dari WhatsApp gitu ya, itu adalah Facebook Group. Seandainya MySpace waktu itu memberi apa, memutuskan hal yang berbeda, tentunya, bisnisnya tidak seperti, saat ini gitu ya, yang tidak lagi beredar di dunia, bisnis digital. Nah, yang terakhir ini adalah contohnya adalah Nortel Telekom. Ini adalah, sebuah perusahaan provider yang sangat terkenal pada zamannya. Salah satu produk mereka yang terkenal adalah, teknologi frame relay pada saat itu. Nah, cuman, mereka memang, selalu, berkutat di teknologi tersebut gitu ya.
sehingga mereka tidak melihat bahwa perkembangan zaman ke depannya akan lebih ke arah TCP/IP, lalu juga terhadap cloud computing dan sebagainya. Akhirnya mereka gagal untuk melakukan inovasi dan akhirnya sekarang uh, company itu mengalami bangkrut ya pada sekitar tahun 2009. Nah, dari sini semua kita bisa lihat teman-teman bahwa pentingnya melakukan inovasi dan melihat inovasi itu sebagai suatu opportunity, dan opportunity itu mungkin tidak akan datang dengan sama secara dalam 2 kali gitu ya kesempatan itu. Oleh karena itu kita harus jeli dan berani untuk mengambil opportunity itu dan selalu melakukan inovasi-inovasi untuk mencapainya. Nah, ini terkait dengan apa yang terjadi saat ini, teman-teman. Seperti kita tahu bahwa COVID-19 ini sangat berdampak kepada ekonomi ya, membuat economic changes gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah melihat presentasi ini sebelumnya. Ini saya ambil dari Decode EFC Analysis. Ini ekspektasi mereka pada tahun 2020 bulan Maret. Mereka berekspektasi bahwa ada 2 kelompok besar dari industri, yaitu yang berpotensial untuk menjadi loser dan potensially menjadi winner gitu ya. Di mana waktu itu yang diperkirakan akan menjadi paling loser adalah tourism, lalu aviation, yang ketiga adalah otomotif gitu ya, dan seterusnya. Dan sementara yang berpotensi sebagai winner itu tentunya yang paling pertama mereka memprediksikan adalah yang terkait dengan bidang medical supply dan services, lalu food processing, personal healthcare, dan ICT serta seterusnya gitu. Nah, kita posisinya mungkin ada di ICT sebagai Telkom ya. Jadi dengan kondisi changes ini sebenarnya peluang atau opportunity dari perusahaan kita sebagai perusahaan digital itu diperkirakan cukup baik gitu. Makanya kita harus bisa memanfaatkan kesempatan baik-baik. Nah, yang menarik lagi teman-teman, dari ekspektasi ini, apabila kita lihat posisi sekarang gitu, ada beberapa bidang bisnis yang mampu bergerak gitu ya, bertahan dari potensial loser, bergerak ke arah potensial winner. Yaitu ada 2, yang pertama itu adalah otomotif. Otomotif ternyata diramalkan adalah nomor 3 terburuk gitu yang terdampak dari expectation akibat dampak COVID. Lalu yang kedua adalah aspek financial services gitu ya teman-teman ya. Nah, itu juga diperkirakan dia adalah yang terburuk ke-6 gitu ya. Decode EFC juga menyampaikan hasil survei mereka untuk kondisi setelah kira-kira 1 tahun setelah Maret 2020. Jadi kira-kira seperti ini. Yang tadinya otomotif itu ada di posisi 3 terbawah, ternyata berhasil meningkat menjadi nomor 9 ya. Nomor 9 di dari yang terjelek gitu ya. Lihat pergerakannya mulai dari posisi 3 terjelek jadi nomor 9 terjelek itu cukup bagus. Ya, yang kedua tadi adalah dari aspek financial services. Financial services yang tadinya ada di posisi 6 terjelek ternyata mampu meningkat di posisi 8. Ya, ini mungkin memang selain beberapa inovasi yang dilakukan juga dibantu dengan faktor eksternal ya, mungkin rekan-rekan yang bergerak di bidang otomotif dapat berkembang juga karena ada semacam insentif dari pemerintah terkait pajak dan segala macam. Selain itu juga ada juga inovasi-inovasi yang dilakukan terkait dengan mobil listrik. Jadi berdasarkan survei penjualan mobil listrik itu cukup meningkat di zaman pandemi. Nah, tentunya aspek financial services cukup terdampak juga akibat ini. Nah, mungkin adaptasi-adaptasi seperti itulah yang memang diperlukan oleh industri untuk dapat bertahan di dalam perubahan-perubahan yang terjadi.
Nah, berikut ini adalah, kira-kira gambaran teman-teman ya. Ada 10 tipe inovasi yang, bisa kita lakukan gitu ya. Contohnya kita bisa berinovasi dari aspek service gitu ya, atau kita bisa juga berinovasi dari aspek channel, brand, customer engagement, dan lain sebagainya. Nah, 4 kelompok ini kita sebut sebagai kelompok, inovasi experience terhadap pelanggan. Lalu ada juga inovasi yang dikategorikan sebagai configuration gitu ya. Configuration itu bisa seperti profit model, network, structure, dan proses. Yang terakhir adalah model inovasi berdasarkan offering. Itu contohnya seperti product performance dan product system. Nah, kalau yang experience ini bisa kita lihat contohnya yang diimplementasikan oleh Amazon Prime ya. Amazon Prime itu dia menawarkan eh, gratis gitu ya untuk mempercepat pengiriman gitu ya. Nah, ini suatu experience terhadap service yang dia berikan kepada pelanggannya. Itu untuk meningkatkan customer experience. Lalu contohnya lagi mungkin yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz ya. Mercedes-Benz juga menawarkan experience terhadap customer management, yaitu dia meluncurkan semacam augmented reality untuk owner manualnya ya. Jadi yang biasanya kita menggunakan buku manual mobil itu menggunakan buku-buku yang tebal, terus kita harus baca dan segala macam. Nah, ini udah berupa aplikasi yang bisa menampilkan augmented reality terhadap informasi-informasi yang kita inginkan yang terhadap produk-produk dari Mercedes-Benz tersebut. Nah, kalau yang konfigurasi, ini ada beberapa contoh tadi yang profit model, network, structure, dan proses. Nah, mungkin terkait dengan profit model misalnya, itu sempat juga inovasi yang dilakukan oleh New York Times gitu ya. Mereka merubah gitu ya tradisional advertise driven media modelnya menjadi model digital user subscription. Jadi ini tentunya merubah bisnis model dan juga membuat peluang-peluang baru bagi profit bagi perusahaan The New York Times. Nah, yang menarik adalah Google. Google adalah memang salah satu dari perusahaan yang paling inovatif. Di Google itu dia melakukan inovasi terkait structure. Ada 20% rules yang diterapkan di Google, yaitu mereka mengizinkan para pegawainya untuk melakukan side project. Nah, kebijakan ini telah melahirkan creation, yaitu contohnya adalah produk Gmail dan Google News ya teman-teman. Yang seperti kita ketahui sekarang Gmail sangat populer dan hampir tidak ada orang-orang yang di dunia ini yang aktif menggunakan perangkat IT yang tidak memiliki email Gmail. Lalu contohnya lagi terkait dengan inovasi di sisi proses itu juga dilakukan oleh McDonald's. Dia melakukan franchisee gitu ya untuk mengembangkan produk-produk makanan mereka ya. Nah, inovasi di sisi proses ini sudah menghasilkan menu-menu baru, contohnya egg McMuffin gitu ya. Memang spesifik untuk daerah-daerah tertentu. Oke, yang terakhir itu terkait dengan offering. Nah, ini contoh inovasi yang terkait offering ada dua, yaitu product performance dan product system. Yang paling terkenal tentunya Apple. Apple menawarkan suatu ekosistem yang ekstensif gitu ya teman-teman ya terkait dengan produk mereka yang menjadi satu kesatuan sistem di mana di situ semua produk mereka bekerja bersama terorkestrasi bersama menciptakan semacam added value baru gitu terhadap user. Seperti kita tahu produk-produk Apple mulai dari MacBook, iPhone gitu ya, terus ada iPad gitu juga dengan iTunes dan segala macam gitu. Itu mereka memang membuat suatu ekosistem sendiri yang menciptakan suatu customer experience tersendiri. Nah, ini menjadi suatu inovasi yang menarik bagi pelanggan. Dan contoh yang lain yaitu
terkait dengan produk performance. Nah, ini adalah langganan Spotify ya, banyak sekarang para milenial sudah tidak lagi membeli kaset atau CD seperti zaman dulu. Mereka cukup melakukan seamless music streaming gitu ya dari produk Spotify gitu, dengan tingkat performance dan kecepatan yang sangat baik. Nah, model-model seperti ini tentunya sangat disukai oleh pelanggan-pelanggan yang milenial. Nah, ini sedikit sharing saja teman-teman ya. Memang inovasi itu tidak mudah. Ada orang-orang yang memang secara bakat sudah memiliki kemampuan untuk berkreasi, visioner gitu ya, seperti Steve Jobs dan lain-lain gitu ya. Memang sudah dari lahirnya memang sudah diberikan bakat seperti itu. Nah, namun bagaimana dengan kita yang mungkin tidak memiliki vision, tidak memiliki suatu kreasi-kreasi imajinasi yang seperti mampu merubah apa ya, meningkatkan mindset kita ya. Ini salah satu saja teman-teman. Mungkin masih banyak apa namanya cara-cara lain yang bisa untuk meningkatkan kemampuan inovasi kita sendiri. Nah, ini contohnya saya ambil dari Thunderbird School of Global Management ya. Ini mereka punya konsep yaitu global mindset. Global mindset itu dibagi menjadi 3 capital, mulai dari global intellectual capital, lalu ada juga global physiology capital, dan global social capital. Nah, jadi untuk beradaptasi di keadaan yang tak menentu di dunia saat ini, kita harus memiliki global mindset. Nah, untuk global intellectual capital itu ada 3 atribut, mulai dari cognitive complexity, cosmopolitan outlook, dan global business savvy. Sedangkan untuk global psychological capital itu juga ada 3 yang harus kita kuasai, yaitu passion for diversity, quest for adventure, dan self assurance. Yang terakhir, kita juga harus menguasai bahwa capital terkait dengan global social capital, yaitu yang terdiri dari intercultural empathy, interpersonal impact, dan diplomasi. Nah, dari sini kita bisa lihat kecerdasan saja tidak cukup, kita juga harus siap secara psikologi, secara mental gitu ya, dan secara sosial kita juga harus bisa beradaptasi dan bisa berdiplomasi dan sosial. Dengan memiliki global mindset seperti ini, tentunya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan kita bisa kita ciptakan ya harapannya. Nah, untuk detailnya mungkin seperti ini, mungkin tidak perlu saya bacakan semuanya, tapi teman-teman bisa mempelajarinya. Mungkin nanti slide ini akan kami share ya, silakan dibaca-baca. Itu mungkin saya ambil salah satu contoh saja dari global intellectual capital ya. Contohnya adalah cognitive complexity. Nah, di sini kita dituntut untuk kemampuan untuk dapat menerjemahkan hal-hal kompleks secara cepat. Jadi semua yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini dan di perusahaan kita atau di sekitar kita, tentunya itu secara umum akan terlihat abstrak, dan akan terlihat apa ya, ini apa sih, akan menuju apa sih, ini berdampak apa sih gitu ya. Nah, kita sebagai personal yang person yang memiliki global mindset, tentunya apabila memiliki cognitive complexity bisa melihat dengan jelas, oh ternyata perubahan ini memiliki akar permasalahan sesuatu tertentu, kira-kira pain point-nya ini, itu, dan kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan gitu ya, sehingga di dalam perubahan-perubahan tersebut kita bisa mendapatkan benefit atau gain keuntungan, baik bagi pribadi, perusahaan, maupun untuk masyarakat luas gitu ya. Lalu untuk cosmopolitan outlook gitu ya, ini bukan berarti
suatu kemampuan untuk memahami gitu ya, atau untuk memahami atau mengetahui terkait dengan knowledge atau culture yang ada di lingkungan kita. Karena ini global mindset, tentunya yang diharapkan culture-culture yang ada di masing-masing region di dunia. Sehingga kita bisa melakukan inovasi sesuai dengan bisnis need atau pain point yang ada di masing-masing lokasi tersebut ya. Lalu mungkin contohnya untuk global psychology capital, kita harus mempunyai passion terkait dengan diversity gitu ya. Jadi kita jangan terkungkung dengan diri kita sendiri seperti katak dalam tempurung. Kita juga harus enjoy, menikmati, mengeksplor gitu bagian-bagian dari dunia lain ya. Kalau memang sekarang tidak bisa dari zaman COVID ini ya, paling nggak kita browsing-browsing, cari tahu informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang di dunia seperti apa gitu ya, dan seterusnya. Dan terakhir terkait social capital ya, global social capital, kita juga harus memiliki empati ya. Nah ini sangat cocok ini dengan kita di Indonesia ya, di mana kita terdiri dari beragam-beragam culture, suku bangsa gitu ya, di Indonesia gitu ya. Kita juga harus bisa bekerja dengan baik dengan berbagai macam people gitu ya. Kalau di sini dicontohkan karena global mindset adalah semua people yang ada di dunia ini ya. Tapi untuk kondisi lokal tentunya sangat cocok di Indonesia, kita bisa bekerja dengan berbagai macam rekan yang berada dari seluruh daerah di Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit teman-teman ya, sebelum kami mengakhiri Leader Talk Value ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah saya cuplik dari pidatonya Mark Zuckerberg pada saat wisuda di Harvard University sekitar tahun 2017 kalau nggak salah ya. Nah, dalam saat ini sebenarnya dia bercerita tentang purpose gitu ya. Purpose ya, mungkin ini kita sudah banyak juga mengetahui purpose itu seperti apa, bahkan di core value akhlak juga sudah ditekankan kita harus memiliki purpose. Namun yang menarik di salah satu cuplikan pidato dari Mark Zuckerberg itu, dia menyatakan bahwa begini, ini mungkin terkait dengan inovasi. Jadi dia melihat ideas don't come out fully formed. Jadi ide itu tidak keluar dalam bentuk yang utuh, teman-teman. Jadi they only become clear as you work on them. Jadi mimpi-mimpi, ide-ide itu akan menjadi jelas, sangat jelas apabila kita memulai untuk melaksanakan hal tersebut. Gitu ya. Jadi dari awal kita mempunyai ide tentang sesuatu inovasi itu memang tidak clear ini seperti apa gitu. Hanya kita dapat semacam bagian-bagian dari puzzle gitu. Nah, yang paling penting kita harus mencoba memulai, dan itu akan jelas dengan sendirinya. Jadi dia Mark Zuckerberg bilang, you just have to get started. Jadi kita harus mulai saja gitu kalau kita mau melakukan inovasi atau memiliki ide itu. Mark selanjutnya menjelaskan bahwa if I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. Jadi kalau dia harus memikirkan semuanya terkait dengan connecting people sebelum dia memulai membuat Facebook pada saat dia masih di Harvard University, mungkin sampai saat ini dia tidak akan pernah menciptakan Facebook tersebut. Nah, ini mungkin menjadi semacam guidance atau pencerahan bagi kita semua apabila kita memiliki ide sekecil apapun untuk inovasi, ya mulai saja dulu. Nggak usah memikirkan ini nanti seperti apa, ini sulitnya seperti apa. Tidak usah seperti itu, teman-teman. Jadi just start it, mulai
mulai dari sekarang gitu. Oke, ini sedikit terakhir quotes sebagai penutup dari Leader Talk Value saya kali ini. Saya ada 3 quotes ya, itu yang pertama itu adalah, "Cara terbaik agar terhindar dari masalah adalah dengan menghadapinya." Jadi teman-teman kalau ada masalah jangan menghindar gitu ya, eee, itu tidak akan, apa namanya, tidak akan menyelesaikan dan bahkan akan selalu dikejar-kejar oleh masalah tersebut ya. Ya, kita harus berani hadapi dan berikan solusi terhadap masalah. Lalu yang kedua, ini juga sebenarnya terkait dengan inovasi, selalulah jadi bagian dari solusi teman-teman sekalian. Dan dengan memandang problem adalah sebagai suatu peluang. Jadi kalau memang sekarang kita sedang melakukan audit gitu ya, mentok, ada yang susah gitu, kita harus membuat laporan dengan format baru dan seterusnya gitu ya. Banyak apa namanya, kendala-kendala harus buka kontrak yang baru dan segala macam, ya itu yang dianggap sebagai problem gitu ya. Kita harus jadi part of solusi dari itu, dan itu adalah peluang bagi kita untuk membenahi, apa yang ada di perusahaan kita ini yang mungkin, kondisinya saat ini kurang menjadi yang lebih baik. Dan yang terakhir ini adalah salah satu prop dari China yang cukup terkenal ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini juga cocok untuk, prop terkait inovasi ya. Jadi, "A journey of 1,000 miles begin with a single step." Ini juga sejalan dengan yang tadi quotes atau, apa yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg ya. Jadi ide-ide itu memang tidak datang secara utuh langsung 1,000 miles gitu ya, seperti perjalanan dan segala macam komplit utuh, sempurna, tidak akan seperti itu. Jadi semua yang kita lihat sekarang luar biasa, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh yang seperti tadi Bill Gates dengan, Microsoft-nya, lalu, tadi Apple juga ya dengan Steve Jobs-nya, Facebook dengan, Mark Zuckerberg-nya itu ya, semua rata-rata bermulai dari garasi. Semua rata-rata bermulai dari, cuman 1 atau 2 orang atau 3 orang, sehingga sekarang menjadi raksasa, IT dunia gitu kan. Jadi jangan takutlah untuk, selalu berinovasi walaupun sekecil apapun, selalulah jadi bagian dari solusi, dan yang paling penting jangan menunggu-nunggu. Itu harus selalu kita lakukan dengan, apa namanya, sikap yang proaktif gitu ya teman-teman ya, untuk menjadi bagian dari solusi. Ya mungkin itu dari, saya sebagai leader top value yang, bisa disampaikan pada saat ini ya teman-teman, karena kita masih berada di, kondisi pandemi, eee, kami ucapkan, kepada teman-teman, untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu, patuhi peraturan-peraturan yang ada baik di perusahaan-perusahaan kita maupun, aturan-aturan yang ada dari pemerintah. Dan pandemi ini jangan dijadikan sebagai suatu problem atau masalah. Justru di sini terdapat peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dengan, cara-cara berbisnis baru, prosedur-prosedur baru, dan layanan baru yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia khususnya gitu ya. Jadikanlah, pandemi ini sebagai suatu change atau perubahan yang bisa kita lihat sebagai suatu peluang atau opportunity bagi kemajuan dan benefit bagi perusahaan kita tercinta. Mungkin itu dulu dari saya, terkait dengan Leader Talk Value, IA Smart Partner pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi teman-teman sekalian. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!